Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Rahman dengan NIM 2210 531029 akan mempresentasikan tentang risk based audit, yang dimana ini merupakan tugas dari manajemen risiko yang dosen pengampunya Ibu Rita Rahayu. Kita masuk kepada tujuan pembahasan kita kali ini, yaitu yang pertama, kita dapat menjelaskan evolusi fungsi audit internal. Yang kedua, dapat menjelaskan pengertian audit internal berbasis risiko. Yang ketiga, dapat menjelaskan peran audit internal berbasis risiko. Yang keempat, dapat menjelaskan manfaat risk internal based audit. Serta yang kelima, dapat menjelaskan tahapan dalam risk based audit. Kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu evolusi fungsi audit internal. Perkembangan dunia usaha yang begitu dinamis dan penuh dengan ketidakpastian membuat suatu organisasi dihadapkan pada banyaknya risiko-risiko yang harus dipikirkan dengan matang guna mengambil langkah-langkah strategis untuk dapat mengantisipasinya. Untuk itu, organisasi mengharapkan adanya perubahan fungsi audit internal dari paradigma lama yang hanya fokus kepada compliance saja ke suatu paradigma baru yang lebih berfungsi sebagai konsultan atau katalis. Audit internal diharapkan dapat memerankan fungsinya sebagai katalis, di mana audit internal tidak ikut dalam kegiatan operasional perusahaan atau tetap menjaga independensinya. Namun, turut serta bertanggung jawab dalam meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua yaitu pengertian risk-based internal audit atau audit internal berbasis risiko, merupakan salah satu pendekatan dalam proses audit internal yang utamanya berfokus pada risiko yang dimiliki perusahaan atau yang sebelumnya telah diidentifikasi oleh manajemen. Kemudian, menyesuaikan kontrolnya sesuai dengan tingkat urgensi dari risiko-risiko yang ada. Yang ketiga yaitu peran auditor internal. Adapun peran dari auditor internal sendiri yaitu yang pertama, memberikan keyakinan pada desain dan efektivitas proses manajemen risiko. Yang kedua, memberikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi dengan benar. Yang ketiga, mengevaluasi proses manajemen risiko. Yang keempat, mengevaluasi pelaporan mengenai status dari risiko-risiko kunci dan pengendaliannya. Serta yang kelima, meninjau pengelolaan risiko-risiko kunci, termasuk efektivitas dari pengendalian dan respons lain terhadap risiko-risiko tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat risk internal based audit, yang dimana manfaat pertama yaitu memberikan nilai tambah bagi organisasi. Umumnya, pendekatan audit tradisional membuat perencanaan audit berdasarkan rotasi atau siklus. Misal dibuat rotasi audit atau suatu siklus setiap 1 atau 2 atau 3 tahun sekali. Dan audit yang dilakukan lebih bersifat compliance. Sedangkan metode risk-based internal audit melakukan perencanaan audit berdasarkan risiko-risiko yang dapat mengancam tercapainya tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu membantu audit internal menjalankan fungsinya dalam paradigma yang baru. Risk-based internal audit merupakan metode yang dapat membantu audit internal dalam menjalankan fungsi atau peranannya seperti yang tercantum dalam section 2010. Kegiatan internal audit harus memonitor dan mengevaluasi keefektifan dari manajemen risiko dan sistem pengendalian. Dengan kata lain, metode ini membantu audit internal dalam menjalankan fungsinya sebagai katalis atau konsultan. Yang ketiga, jalinan komunikasi yang lebih baik dengan manajemen. Metode risk-based internal audit juga membuat hubungan audit internal dengan manajemen menjadi lebih baik. Audit internal tidak lagi dianggap sebagai polisi yang hanya menilang saja, tapi dapat dianggap sebagai mitra kerja bagi pihak manajemen, yaitu dengan menjalankan fungsinya sebagai katalis atau konsultan. Dan yang terakhir, risk-based internal audit tidak hanya fokus kepada risiko-risiko yang berdampak besar, yang tidak dikontrol secara layak, akan tetapi juga risiko-risiko yang memiliki over control sehingga menghabiskan sumber daya yang tidak diperlukan. Adapun tahapan dalam risk-based internal audit yaitu terdiri dari 3 tahapan utama, yang dimana yang pertama menilai tingkat kematangan proses IRM dalam suatu organisasi atau assess risk maturity of the organization. Yang kedua, membuat rencana audit atau audit plan. Serta yang ketiga, pelaksanaan audit individu.
Adapun ini merupakan gambaran besar dari ketiga tahapan besar risk-based internal audit tersebut. Kita masuk kepada tahap yang pertama, yaitu menilai tingkat kematangan proses ERM dalam suatu organisasi, atau Assess Risk Maturity of the Organization. Menurut David Griffiths, ada 4 tingkatan kematangan suatu organisasi, yaitu ada risk enable, risk manage, risk define, risk aware, and risk naive. Kita masuk kepada risk enable. Organisasi pada tingkatan ini telah memiliki suatu daftar risiko yang lengkap, yaitu suatu daftar yang berisi risiko-risiko lengkap dengan penilaian risiko bawaan dan kontrol yang didesain untuk merespon inherent risk tersebut sehingga nilai risiko setelah adanya kontrol tersebut. Jika suatu organisasi sudah berada pada tahapan risk enable, maka kecil kemungkinan didapati temuan-temuan signifikan berkaitan dengan tugas atau peranan pertama sampai ketiga dari audit internal. Yang kedua ada risk manage. Organisasi pada tingkatan risk manage ini berada di bawah tingkatan risk enable, di mana untuk beberapa bagian atau divisi dari suatu organisasi mungkin masih memerlukan perhatian khusus dari auditor internal pada saat dia menjalankan tugasnya di tahapan pertama sampai tahapan ketiga. Yang ketiga ada risk define. Pada tahap ini, organisasi sudah mengidentifikasi risiko-risiko, hanya saja belum menyatukan risiko-risiko tersebut dalam suatu daftar risiko yang lengkap dan terintegrasi. Yang keempat ada risk aware. Organisasi pada tahap risk aware ini belum memiliki daftar risiko-risiko. Mungkin hanya ada sedikit manajer yang telah menetapkan risiko-risiko dalam departemennya. Serta yang terakhir ada risk naive. Sama seperti organisasi di tahap risk aware, audit internal akan berperan sebagai konsultan dalam membuat kerangka manajemen risiko. Risk-based internal audit baru dapat diterapkan setelah kerangka tersebut selesai dibuat. Yang membedakan antara risk aware dan risk naive, organisasi sudah mengenal apa itu risiko dan organisasi tersebut sedang bergerak dari pendekatan yang terpisah-pisah. Itu disebut risk aware. Sedangkan pada risk naive, sama sekali belum memiliki pendekatan formal dalam mengembangkan manajemen risiko. Tahap kedua yaitu membuat rencana audit atau audit plan, di mana tahapan ini menghasilkan risk atau audit universe. Yang pertama yaitu menyaring risiko-risiko yang memerlukan jasa atau assurance dari audit internal. Audit internal akan lebih mengutamakan atau memperhatikan area-area yang memiliki inherent risk dan residual risk yang berada di antara risk appetite suatu organisasi serta risiko-risiko yang memiliki nilai pengendalian yang tinggi. Risiko-risiko yang berada dalam range risk appetite dan yang telah dibuktikan validitasnya di audit sebelumnya akan dilakukan audit di waktu yang akan datang. Yang kedua ada membuat kategori atas risiko dan membuat risk audit universe atau RAU. Risiko dalam risk register belum dikelompokkan, maka audit internal sebaiknya membuat kategori atas risiko untuk membantunya dalam perencanaan audit dan menghindari adanya risiko-risiko ganda. Kategori risiko bisa berdasarkan bisnis unit, proses, pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola risiko, atau tujuan yang hendak dicapai oleh manajemen. Yang ketiga, membuat proposal perencanaan audit tahunan atau annual audit plan. Sebelumnya perlu ditentukan pendekatan audit atas setiap risiko yang telah dipilih, yaitu apakah assurance approach ataukah consultants approach, dengan cara mengurutkan inherent risk tersebut berdasarkan nilainya. Kemudian cermati apakah inherent risk tersebut memiliki nilai pengendalian yang tinggi atau rendah. Untuk inherent risk yang memiliki kontrol skor yang tinggi, kemungkinan akan menghasilkan residual risk yang berada dalam batas risk appetite, atau bahkan mungkin di bawah risk appetite. Untuk itu, pendekatan yang dilakukan adalah assurance approach, yaitu mengkonfirmasi atau meyakinkan bahwa pengendalian yang telah dirancang tersebut benar-benar dijalankan sehingga risiko benar-benar telah dikelola dengan efektif. Adapun tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan audit individu atau individual assurance audit. Yang pertama tahapnya yaitu menentukan penekanan audit berdasarkan tingkat risk maturity dari suatu organisasi. Penekanan pelaksanaan audit di organisasi yang berada pada tahap risk manage dan risk enable adalah pada meyakinkan bahwa proses risk management berjalan dengan efektif, terutama pada tahap memastikan bahwa manajemen melakukan pengawasan terhadap kontrol-kontrol atau risiko kunci. Sedangkan untuk organisasi yang baru berada di tahap risk define, pelaksanaan audit selain
Untuk memastikan risk management berjalan dengan efektif, juga perlu dilakukan audit lebih mendalam untuk memastikan bahwa semua risiko telah teridentifikasi. Yang kedua, melakukan diskusi mengenai isu-isu yang muncul dengan pihak manajemen dan kemudian menerbitkan laporan audit. Serta yang ketiga, melakukan update risk dan audit universe atau RAU setelah mendapat persetujuan dari manajemen. Kesimpulan dari risk-based internal audit yaitu audit internal diharapkan dapat menjalankan peranannya yang lebih strategik, yaitu dengan memainkan peranannya dalam IRM dengan cara melakukan monitoring terhadap risk register suatu organisasi dan mengidentifikasi area-area yang diperlukan dalam meningkatkan proses manajemen risiko. Untuk dapat menjalankan peranan barunya tersebut, maka pendekatan audit yang selama ini berjalan juga perlu dilakukan perubahan dari pendekatan audit tradisional atau yang lebih bersifat finansial dan compliance ke pendekatan audit berbasis risiko atau risk-based internal audit. Dengan menggunakan metode RBIA ini, pelaksanaan audit akan lebih dahulu dilakukan terhadap risiko-risiko yang memiliki nilai di atas risk appetite, sehingga kontrol skor yang tinggi yang dapat menurunkan risiko tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.